Jemaat Tuhan Shalom. Kita bersyukur sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana hari pengorbanan Tuhan Yesus. Salib berbicara tentang kasih yang terbesar yang Tuhan kerjakan dan berikan untuk kita semua. Tanpa salib tidak akan ada keselamatan, dan tanpa salib tidak akan ada penebusan dosa. Kita bersyukur kita boleh menerima karya penebusan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Siang hari ini mari kita bawa hati kita, buka hati kita untuk kita bersyukur dan menyembah Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita bersyukur datang hampiri Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya
perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Jemaat saja dengan lebih sungguh kata, betapa kagum. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Bersama-sama betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku
bersyukur, kami mau sembah, kami sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kami kagum akan perbuatan-Mu, Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh mulia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, terima kasih. Naikkan ucapan syukur buat setiap kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu dalam hidup kami, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya, sungguh kami percaya Tuhan, di dalam Kristus ada salibnya, ada karya penebusan, ada pengorbanan yang sangat besar Tuhan. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya
Yesus. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan, harapan kami hanya kepada Engkau. Demikian Tuhan, harapan dan kekuatan yang kami imani saat ini kiranya mengalir di antara kami, sehingga kami dapat menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Hati kami Tuhan diterangi oleh kasih Tuhan. Hati kami disinari oleh firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Dan pujian penyembahan kami dituntun oleh kuasa Roh Allah. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji-muji Engkau di rumah Tuhan. Umat-Mu yang datang dari rumah, dari jauh maupun yang dari dekat, kami sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan kami sama-sama juga diberkati oleh Tuhan. Kiranya suasana surgawi mengalir dan hadir di dalam ibadah ini, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Puasa Tuhan kami nikmati, hadirat Allah kami nikmati, kebenaran-kebenaran firman Allah mengalir dan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, dari WL Singar, pemain musik, Asia Multimedia, bagian sound system, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah, Bapak hambamu Bapak Pendeta Jerry Besi. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka semua diberkati oleh Tuhan, karena kami rindu suasana hadirat Allah, suasana surga ada dan memenuhi ruangan ini, dan kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, dan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara, setiap nafas kita itu menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan, dan kita mau bersyukur menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau bersyukur buat setiap nafas hidup yang Tuhan beri. Itu bukti kasih dan cinta Tuhan untuk kami semua. Yang mau bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dan bahagia.
akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, amen, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku tahu akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan
Mari kita berdoa kembali. Tuhan, darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus menyucikan kami. Semua kami yang hadir, mulai dari anak sekolah minggu maupun kami yang sudah berusia dewasa, kami ada di rumah Tuhan. Kami datang menghadap kepadamu. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Berkat Allah turun atas anak-anak sekolah minggu dalam ibadah yang diadakan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Tuhan, oleh hikmat daripada Tuhan, mereka bisa menangkap, bisa menerima ajaran, didikan, pengajaran daripada firman Allah yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Kiranya orang tua dan guru-guru sekolah minggu juga diberkati oleh Tuhan. Di depan anak-anak sekarang ini Tuhan, ada jemaat Tuhan yang mendukung mereka dalam doa. Di belakang mereka ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi mendukung anak-anak sekolah minggu dengan doa. Di atas kehidupan mereka ada tangan Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Sehingga anak-anak ini penuh hikmat dari sejak kecil. Tuhan lindungi dan jaga mereka. Jikalau mereka dewasa kelak, berikan mereka pasangan hidup yang seiman ya Allah. Supaya firman-firman Tuhan yang tertanam sekarang tidak menjadi sia-sia. Kami mohon kepadamu Bapa, tolong ya Allah, anak-anak ini Tuhan adalah milik-Mu. Kami hanya pelayan-pelayan Tuhan, mendukung mereka, mengarahkan mereka, mengajar mereka sesuai dengan ajaran firman Allah. Dan sekarang selanjutnya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan mereka. Mohon berkat Tuhan atas ibadah sekolah minggu. Demikian juga Tuhan, ibadah yang kami adakan di lantai 2 ini dipenuhi dengan kemuliaan kuasa Tuhan. Seperti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah rela menjadi manusia, mati untuk menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa beroleh keselamatan yang besar. Siang hari ini buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman bukan hanya sekedar tulisan, Alkitab bukan sekedar tulisan, tetapi Alkitab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Allah yang hidup. Kita mau siapkan hati kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap celah. Dengan lebih sungguh katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari umat kepunyaan Tuhan katakan lebih sungguh. Firman
menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Siang hari ini Bapak Ibu, mari kita akui bahwa Tuhan Yesus ialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Kita nggak boleh malu mengakui Dia, karena Dia sudah sangat mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Gak ada kasih yang lebih besar selain kasih Tuhan Yesus untuk kita semua. Kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau Tuhan. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap jalan. Bagi saat gelapku. Engkau pintu bagi setiap kami. Pintu bagi setiap jalan. Dengan lebih sungguh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang bagi setiap kegelapan kami Tuhan. Bagi saat gelapku. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kami bisa menanggung segala perkara kami di dalam Engkau. Karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Apapun masalah persoalan kami pada siang hari ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan punya jalan, Tuhan punya terang bagi kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini jatuh di tanah hati yang subur, yang akan menasehati, mengajar, dan memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Sehingga kami hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh mendapat setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah namamu dari awal pemberitaan sampai firman ini berakhir ada dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Semua yang hadir, bahkan yang menyampaikan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau duduk diam, mendengarkan dan menyimak setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, kami siap untuk diberkati. Semua yang siap diberkati sama-sama dan saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat, ya sudah mau jam 12 jadi boleh bilang selamat siang. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Nah, lebih baik bila sehat-sehat semuanya. Semua sehat di tempat ini? Amin. Luar biasa ya. Oke. Nah, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan dan kebenaran firman yang akan disampaikan. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Biasanya itu saya maunya lain, tapi ternyata katanya yang siang bilang jangan dong. Masa yang pagi aja diberkati, jadi siang juga diberkati yang sama, seperti itu. Tema hari ini adalah Alkitab dan keselamatan besar kita. Amin. Kebenaran firman ini disampaikan, saya yakin dan percaya akan menasihati, memberkati kita, mengajar kita, memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, membuat kita juga semakin senang untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Keselamatan kita itu semuanya ada di dalam kitab ini. Amin. Setiap pengajarannya ada di dalam kitab ini. Jadi di awal saya bilang begini, Bible itu book information before leave the earth. Buku informasi sebelum kita meninggalkan dunia ini. Jadi selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita kan bukan hidup selamanya di dunia ini. Amin. Benar? Paulus bilang ini hanya, dia bilang kemah. Ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Aku siapkan apa? Rumah bagi kita semua. Amin. Nah, untuk menuju kita bisa mencapai rumah di surga itu, ini buku informasinya. Saya mau katakan seperti itu. Kita harus baca firman ini. Baik, ya, Alkitab dan keselamatan besar kita. Kita baca dari 2 Timotius 3. Boleh yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, boleh diklik. Ya, latar belakangnya mesti kita tahu dulu kalau baca firman Tuhan. Kenapa sih sampai Timotius ini menerima surat dari Paulus? Nah, Paulus pada saat itu sedang di penjara. Tapi dia kasih surat ini kepada Timotius. Timotius, tetapi hendak engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Kenapa? Ya, ternyata waktu kita balik ke belakang di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8 itu kenapa alasan si Paulus tulis surat ke Timotius.
Karena perikopnya di 2 Timotius 3 ayat 1 dibilang begini, keadaan manusia pada akhir zaman. Amin. Jadi karena keadaan manusia pada akhir zaman, akhirnya sih Paulus menulis surat kepada Timotius. Kamu tetap harus kuat ya. Tetap berpegang teguh pada keyakinan yang sudah kamu terima. Seperti itu. Oke, ya. Saya percaya kalau firman Tuhan siang hari ini datang kepada jemaat GSJ Fajar Baru, juga ada hal penting yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat GSJ Fajar Baru. Katakan amin. Benar, saudara yakin? Ya, amin. Oke, kalau Paulus menulis kepada Timotius, karena waktu itu perikopnya judulnya keadaan manusia pada akhir zaman, kita juga sedang masuk pada keadaan manusia akhir zaman pada saat ini. Amin. Yuk, apa sih ciri-cirinya keadaan manusia pada akhir zaman? Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil saya bacakan, saya minta Bapak Ibu juga untuk mengintrospeksi dan juga membandingkan dengan keadaan yang sekarang. Ya, oke, saya bacakan dari ayat 1 sampai 6 saja. Oke. Perikopnya berjudul keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saat ini masanya sukar enggak Bapak Ibu Saudara? Masanya sukar? Hah? Betul ya sukar? Oke, deal. Sama. Ya. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Benar, ya banyak orang yang cinta uang, ya saudara, ya kalau kita baca-baca di berita juga koruptor, ya banyak betul ya, banyak ada anak kandungnya bunuh ibunya, ada, banyak deh saudara, nggak usah diceritain di sini, tapi kita bisa lihat bahwa manusia pada akhir-akhir ini sangat mencintai uang. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Ya, banyak pencemooh sekarang ini. Amin, saudara. Ya, saudara bisa lihat di kiri kanan, lihat lewat medsos itu banyak sekali. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, ya, suka berantem di jalanan, suka menjelekkan orang, tidak dapat bengkakkan diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saya harap tadi waktu saya baca, nggak ada yang di sini seperti itu, bom fitnah, ya semua di sini baik-baik, amin. Semua datang ke sini cari Tuhan. Saudara datang ke sini untuk ngapain? Ya, beribadah ya. Cari Tuhan atau beribadah? Hah? Beribadah kepada? Amin, haleluya. Ini luar biasa jemaat kedua ini ya, aduh harus hati-hati nih, ya luar biasa. Ya, kita beribadah, kita selalu carinya Tuhan, amin. Bukan karena ada ibu pendeta ketut, nggak enak sama pendeta tamu ada datang atau siapapun juga. Tapi saudara harus datang tiap minggu beribadah karena saya carinya Tuhan, amin. Nah, surat ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius karena keadaan manusia zaman sekarang, akhir zaman seperti itu. Kalau hari ini datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu perintah ya yang diberikan bahwa engkau dan saya harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dan saya dengar dan yakini. Amin. Saudara mau kuat? Amin. Ya, saya mau katakan begini, keadaan sekarang ini nggak baik-baik aja ya. Jangan pernah tukar Tuhan dengan harta. Jangan pernah tukar Tuhan dengan tahta. Jangan pernah tukar Tuhan dengan pasangan. Saya mau katakan begitu. Amin. Karena hal-hal itu yang bisa membuat kita goyah. Haleluya. Ya. Karena mau dapat beberapa pekerjaan, ada banyak orang yang rela melepaskan imannya kepada Tuhan dan mau mengikuti. Itu jangan saudara. Karena firman Tuhan udah bilang, pada akhir zaman keadaan manusia pada akhir zaman mereka apa? Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Tujuan hidup kita, tadi saya sudah katakan, bukan di dalam dunia ini. Amin. Tujuan kita adalah sampai ke rumah Bapa di surga. Amin. Hanya ini yang menjadi guidance. Ya. Oke. Nah, nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius bahwa pentingnya berpegang pada kebenaran di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Firman Tuhan kepada jemaat Gesja Fajar Baru, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Mau keadaan, saya mau bilang begini, keadaan gak akan baik saudara. Sampai 2000 diperkirakan kita punya ekonomi baru akan bangkit itu 2035. Iya, ini 2 tahun. Keadaan seperti ini. Ada banyak orang yang memprediksi seperti itu. Tapi saya mau katakan begini, mau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gak ada masalah dengan Tuhan kita. Amin. Selalu ada jalan keluar, selalu ada terang di dalam saat gelap kita. Amin. Karena engkau berjalan bersama dengan Yesus Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan dengan teman kita, dengan orang-orang ya yang sama dengan kita, ya, ada batasnya. Tetapi waktu jalan dengan Tuhan, jalan dengan kebenaran firman Tuhan, engkau akan selalu kuat. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama apa? Raja wali yang terbang naik tinggi. Amin. Karena apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dimanapun engkau jalan, dimanapun engkau bekerja, apapun yang kau lakukan, kalau sesuai dengan firman Tuhan, selalu ada kekuatan dan ketenangan. Saya mau katakan seperti itu. Amin. Oke, klik ya. Nah, nasihat Paulus, tetapi hendaknya engkau tetap dan dalam apa yang telah engkau pelajari dan engkau yakini. Ya. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa berpegang teguh? Ya, kita bisa tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kan jadi pertanyaan. Kadang jatuh, kadang enggak, betul enggak? Apa di sini enggak pernah ada yang jatuh? Hebat semua, kuat semua, luar biasa. Saya mau katakan Samson yang dapat kuasa yang begitu besar ya dari Tuhan, dia bisa jatuh. Jatuh karena siapa, saudara? Siapa? Iya, Delilah, seperti itu. Itu kita tidak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus punya kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa menjadi kuat di dalam kehidupan rohani kita, kita perlu apa? Fondasi. Harus ada bangunan yang kuat, ya. Ada fondasi yang kuat yang akan menopang kehidupan rohani kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Katakan amin. Ya. Apa fondasinya? Nggak ada dan nggak ada lain. Adalah firman Tuhan. Ya. Amin. Ya. Yuk kita naikin dulu lagi, balik lagi. Saya mau suka dengan ayat yang tetapi hendaklah engkau tetap dalam apa yang telah engkau pelajari dan engkau yakinin. Tuhan mau kita tetap dengan apa yang sudah kita apa yang telah kita pelajari dan kita yakini. Ada kata apa? Pelajari.
kita semua ya, buku ini mengajar kita. Amin. Karena firman Tuhan itu dibilang apa? Memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi waktu kita baca pertama kali, kita diajar. Katakan amin. Ya, kita diajar. Bagaimana untuk hidup benar, bagaimana untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu dia akan menyatakan, kalau kita belajar pasti salah nggak saudara? Ada salahnya nggak? Nggak benar selalu ya, amin. Ya dulu belajar juga nggak diajarin kelas 1 nggak pasti ada salahnya kan? Salah, ini bacanya begini, oh ini jumlahnya begini, kalau bagi begini, betul? Ya kan? Ini firman Tuhan juga begitu. Ya diajar, setelah itu dikatakan, oh ini salah, kamu harus seperti ini. Oke? Untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki apa yang tadi kita buat masih keliru. Ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah kita melakukan semuanya itu, maka kita bisa hidup benar di dalam fondasi kebenaran firman Tuhan. Oke, klik aja fondasinya. Nah saya mau katakan fondasinya ini kalau kita bangun langsung segede ini enggak saudara? Enggak kan? Kita itu fondasi itu disusun dari batu per batu. Ya, kalau lihat ini ada batu ya, di semen lagi batu seperti itu ditumpuk. Demikian juga saudara. Fondasi kerohanian kita juga mesti dibangun hari lepas hari. Apa? Dengan membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Iman timbul dari akan firman Tuhan. Nggak cukup sampai di situ. Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah nol, mati. Ya, mati. Jadi mesti melakukan. Saya sangat senang tadi ada anak sekolah minggu. Fondasi iman mereka masih lagi dibangun. Amin. Lagi dibangun. Lagi ditaburin firman Tuhan. Saya senang orang-orang datang ke sini. Fondasi kerohanian Bapak Ibu Saudara sedang dibangun. Dibangun lagi. Dibangun lagi. Tetapi ada yang salah. Kebanyakan kita berpikir bahwa fondasi rohani kita hanya dibangun di gereja. Orang tua, cukuplah, udah masuk sekolah minggu. Ya, kita juga merasa seperti itu. Cukup, ya Bu Lydia ya. Ya, banyak orang seperti itu ya Bu. Ya, udahlah dengar firman seminggu sekali cukup. Amin. Banyak yang seperti itu. Padahal tanggung jawab pembangunan fondasi rohani kita sebenarnya ada di kita. Karena engkau cuma 1 jam 2 jam di tempat gini. Amin. Di rumah. Setelah itu engkau harus baca firman Tuhan. Punya waktu untuk baca firman Tuhan. Amin. Supaya fondasi iman kita, fondasi kerohanian kita itu bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yang tahu lagu ini nyanyi sama saya. Doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Waktu imanmu dan iman saya mau tumbuh. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Itu pekerjaan rutin kita. Amin. Setiap pagi bangun jangan baca WA Pak, Bu. Oke. Di sini saya yakin gak ada yang pernah baca WA. Dan waktu bangun pagi gak ada yang baca WA ya. Gak ada kan? Jangan bohong. Pasti semua gak ada baca WA pagi. Amin. Haleluya, suka baca firman Tuhan, amin. Nah, kebenaran firman ini mengingatkan kita untuk selalu mau baca firman Tuhan. Siapkan ya, seberapapun yang kau baca ya, mau cuma 2, 3, 4 ayat atau 10 ayat ya. Baca. Nggak ngerti Pak, nggak apa-apa. Baca aja. Ya, doa. Seperti itu. Tuhan aku nggak ngerti, tolong kasih pengertian ya Tuhan. Abis amin, nggak ngerti, nggak apa-apa. Ada waktunya Tuhan akan kasih pengertian. Saya mau katakan seperti itu. Waktu itu saudara ngadapin satu kejadian. Iya ya, persis apa yang Tuhan sampaikan. Seperti itu. Pasti itu akan terjadi. Amin. Saya dulu gak ngerti tuh saudara. Saya pernah cerita di sini. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Saya gak ngerti itu sebenarnya. Masa sih? Sampai saya melewati perkara-perkara yang sulit dalam hidup saya.
Dan saya percaya waktu saya katakan itu, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan. Saya ulang ceritanya ya, kesaksiannya. Waktu istri saya masuk ke rumah sakit karena cancer payudara, saudara, sebelah kanan. Uangnya habis, saudara, karena tiap kali tuh dokter panggil pasien Nyonya Diana, itu pasti mesti deposit 50 juta. Kalau enggak minimum 25 juta. Habis, uangnya habis. Waktu itu asuransi enggak tanggung. Kata asuransi bilang, untuk masalah ini kita enggak tanggung. Karena waktu itu masih mau masuk ke COVID gitu. Ya. Waktu terakhir saya kasih 50 juta terakhir. Saya keluar dari ruang administrasi, saya jalan dan saya ingat saya turun eskalator. Ya, ruangnya di bawah. Waktu saya naik, saudara, saya pegang kartu saya. Tuhan tahu udah habis ya. Sekarang giliran Tuhan yang bayar, saya kata begitu. Gak ada duit lagi, saudara. Gak ada duit. Tapi aku yakin segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya. Biasanya 2 hari atau 3 hari kemudian pasti gitu. Pasiennya harap ke bagian administrasi gitu seperti itu. Pasti itu mesti bayar. Apa yang terjadi, saudara? Sebelum 3 hari, ya, Toto asuransi telepon. Halo Pak, kami dapat kabar baik nih buat Bapak. Apa Pak? Iya, karena Bapak adalah pasien lama dan tidak pernah apa namanya itu tidak pernah berobat ya gitu ya, tidak pernah memakai ya. Bapak dapat keistimewaan, semuanya kami tanggung. Ya, beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Siapa tuh? Padahal tadinya dia bilang tidak boleh, tidak ada Pak, ini tidak ditanggung. Hah? Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Itu baru saya tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Selama, kunci baliknya apa? Selama perkara itu masih bisa kita tanggung ya. Tuhan kasih tanggung jawabnya kepada kita. Amin. Jadi nggak usah takut duitnya habis. Ya kan? Pas duitnya habis ya. Segala sesuatu udah saudara lakukan, do the best. Then let God do the rest. Biarin Tuhan yang selesaikan sisanya. Amin. Haleluya. Kenapa bisa punya pengertian seperti itu? Karena engkau sering baca firman Tuhan dan engkau melakukannya. Amin. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Pasti saudara lebih hebat dari saya. Saya mau katakan seperti itu. Saya cerita ini bukan karena saya hebat. Enggak. Karena pengalaman. Amin. Kesaksian itu saya mesti sampaikan. Harus punya fondasi yang hebat. Yang kuat. Sehingga waktu fondasi itu kuat. Ada masalah persoalan. Rumah itu tetap berdiri. Matius 7 ayat 24 bilang begitu saudara. Ya kan? Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, ketika banjir, badai, hujan deras menerpa, maka rumah itu tetap berdiri. Kenapa? Karena fondasinya batu karang, karena fondasinya kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, kata Tuhan, orang itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tetapi orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Maka ketika badai, hujan deras itu melanda, rumah itu roboh. Amin. Kita saat ini sedang mendirikan rumah kita di atas batu karang. Amin. Pertanyaan saya, orang yang bodoh sama orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama kena badai enggak saudara? Sama-sama kena hujan deras enggak? Sama-sama kena banjir enggak? Jadi saudara jangan ngeluh kalau kena masalah persoalan, amin. Yang saudara harus tahu bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada pintu untuk kita, amin. Amin. Haleluya. Jadi jangan ngeluh, kok udah ikut Tuhan masih ada masalah persoalan. Kenapa nih begini, makin ikut Tuhan makin ada masalah persoalan. Enggak Pak, orang yang juga enggak ikut Tuhan juga mengalami masalah persoalan. Bedanya Anda kuat, Anda keluar sebagai pemenang. Di balik badai Anda bisa melihat pelangi, orang bodoh enggak. Habis lenyap, saya mau katakan seperti itu. Amin. Karena apa? Karena fondasinya kuat. Amin. Setuju sama saya mau bikin fondasi rohani? Kebenaran firman Tuhan, amin.
Haleluya. Klik. Ya. Nah, pesan kuncinya begini saudara. Ayat 14-15 itu saya dan saudara diajarkan untuk tetap setia pada kebenaran firman ini. Ini adalah fondasinya. Saya ulang sekali lagi ya. Kenapa saya selalu ulang-ulang? Karena ini penting sekali. Bukan uangmu, bukan jabatanmu, ya, bukan temanmu yang menjadi kekuatan di dalam hidupmu, bukan harta kekayaanmu, tetapi firman Tuhan. Itulah yang harus menjadi fondasi dan kekuatan kita. Yang kedua, kalau kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah dan ada fungsinya. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu belajar untuk mengajar kita untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik kita, membuat kita hidup benar. Saya mau katakan begini, tadi saya agak lupa saudara ya. Saya cuma mau bilang begini saudara ya. Firman ini harus menjadi pedoman bagi hidup kita. Katakan amin. Harus. Jangan yang lain. Jangan saudara. Saya pernah coba-coba untuk ninggalin saudara. Tersesat. Harus balik. Harus balik. Ya. Tujuannya adalah ini buku yang mengajar kita bagaimana hidup di dalam dunia ini. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tujuan akhir manusia Allah yang sempurna. Nasihatnya ya, akhirnya saya dan saudara punya karakter seperti Kristus. Amin. Ya, punya manusia Allah yang sempurna itu artinya begini. Karakter itu dibangun bukan waktu saudara lahir punya karakter, enggak, itu bakat. Amin. Tapi karakter itu dibangun bagaimana saudara menjalani kehidupan hari demi hari dan apa yang masuk di dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara dididik dan tegas, saudara karakternya pasti akan tegas. Amin. Ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya, anak-anak sekolah minggu ataupun jemaat yang datang pada hari Minggu untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dia pun akan mendapat lebih kalau di rumah pun diajarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara tahu yang mengajar Timotius siapa? Namanya? Neneknya namanya Louis. Mamanya namanya Nika. Dari kecil udah diajarin saudara. Dan itu juga yang harus saudara warisi. Saya dan saudara warisi. Amin. Saudara mau warisin apa? Harta, kekayaan. Itu yang tadi saya mau ngomong. Harta, kekayaan, perusahaan. Hancur, saya mau katakan seperti itu. Oke lah, selamat Pak, hebat perusahaannya. Tapi ujung-ujungnya saudara nggak sampai. Ujung-ujungnya saudara nggak selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Ya. Tujuan kita, Tuhan datang ke dalam dunia ini, firman itu jadi manusia, adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Itu loh tujuannya. Bukan cari harta, bukan. Untuk dia menyelamatkan kita dan kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang sudah diajarkan kepadanya. Amin. Jadi itu dimulai itu dari apa? Dari rumah saudara. Saya mau katakan seperti itu. Dari apa kegiatan kita sehari? Ajar anakmu untuk baca firman Tuhan. Ajar anakmu untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan. Ajar dia melakukannya. Amin. Sehingga waktu engkau dan saya kembali ke rumah Bapa, kita sudah mewaris sesuatu yang luar biasa. Apa? Keselamatan di dalam Tuhan. Saya mau katakan seperti itu. Amin. Klik. Ya, 4 manfaat Alkitab. Yang satu dia mengajar, yaitu mengajar kebenaran. Tadi saya udah sedikit singgung. Yang kedua, dia menyatakan kesalahan. Ini salah, harus dibetulin, ya. Yang ketiga, dia memperbaiki sehingga kita punya pertumbuhan iman, ya. Ada yang saat ini di tempat ini nggak pernah buat dosa, angkat tangan.
Gak ada ya, semua masih jatuh bangun ya. Amin, masih proses ya. Ya, baca firman ya. Supaya kita semakin hari semakin baik. Amin. Ya namanya belajar ya. Ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 seperti itu. Ya, enggak perlu S1, S2 ya. Yang penting belajar firman Tuhan. Yang ketiga, dia mendidik di dalam kebenaran. Pak, saya udah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, boleh. Berapa kali? Udah 5 kali Pak, luar biasa. Tanya sama istrinya, ada perubahan enggak? Enggak ada, makin garang aja. Iya kan, makin garang Pak. Dicolek aja udah, lu gak baca-baca firman lo. Kayak gua dong baca firman, galak Pak gitu. Seperti itu. Akhir daripada pembacaan firman yang kita lakukan dan kita baca dan kita dengar dan kita lakukan adalah ada transformasi. Percuma you baca firman Tuhan kalau nggak ada perubahan. Amin. Percuma melayani kalau nggak ada perubahan. Amin. Percuma ikut-ikut kemana-mana gitu, ya KKR, KKO semuanya ya. Tapi nggak ada pelayanan, percuma khotbah, tapi tidak ada perubahan. Percuma, itu ada lagunya tuh, lagu Ambon ya. Tapi di sini nggak usah dinyanyiin, ya. Percuma, haleluya. Tetapi dia akan menjadi berkat waktu ada transformasi. Kita bisa menjadi seperti ayat 17, menjadi orang manusia Allah yang sempurna. Artinya apa? Dimanapun engkau mau berada, engkau mau bawa berkat bagi orang sesama kita. Amin. Oke, yuk kita setengah jam aja ya. Oke. Mau tambah 45 menit atau setengah jam, saudara? Ya. Nah, bagaimana respon? Jadikan Alkitab sebagai dasar dan iman dan hidup. Jadikan, ya baca firman Tuhan saudara. Amin. Berapa kali dari awal sampai akhir saya bilang baca firman Tuhan? Ada yang hitung? Enggak ada ya? Iya kan? Saudara tahu bagaimana cara tahu orang yang suka baca firman Tuhan apa enggak? Gampang. Kadang-kadang, ini maaf ya saudara ya, aduh saya enggak enak deh. Udah. Maksud saya begini, you baca WA di gereja boleh-boleh aja kalau penting. Ya, tapi biasanya orang yang nggak baca firman Tuhan, ya di gereja aja dia baca WA terus saudara. Bayangin di gereja aja dia baca WA, tuh pendeta masih di depan baca-baca begitu. Apalagi di rumah, ya kan? Saya nggak nyindir orang, nggak nyindir orang. Tetapi saya sebelumnya sudah bawa firman ini di tempat saya dan banyak iya betul. Karena kenapa begitu? Saya Pak yang melakukannya, saya melakukan itu. Tadi saya bilang kan, saya coba lari saudara. Saya baca. Ada yang berani tegur saya. Di gereja. Enggak, pendeta katanya. Jangan. Itu pasti lagi baca firman Tuhan tuh. Padahal enggak saudara. Gue lagi baca. Makan apa lu? Ntar pulang makan bebek goreng aja. Iya. Di sono Haji Slamet. Oke, bos. Kadang-kadang kita lupa dengan jabatan kita. Amin. Ya kan? Itu loh, jadikan Alkitab sebagai dasar iman dan hidup. Gunakan untuk evaluasi diri dan pertumbuhan. Ayo evaluasi diri ya melalui kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ajar kepada generasi berikutnya. Kenapa? Supaya engkau bisa mewariskan sesuatu yang lebih dari emas dan perak. Saya mau katakan itu. Yaitu apa? Firman Tuhan yang kau ajarkan. Amin. Saya minta diputarkan satu video ya supaya kita bisa lihat gitu ya. Kita bisa lihat. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Ini kehidupan kita saudara sebagai orang percaya. Jatuh lagi. Waduh, jatuh lagi saudara. Tinggal selangkah lagi. Jatuh lagi. Nggak tahu harus bikin apa.
Udah nggak tahu, harus bangkit lagi, jatuh lagi. Coba naik ke atas, udah di atas, jatuh lagi. Jatuh. Apakah menyerah? Selama kita masih mau datang kepada Tuhan, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Dia akan menerima engkau apa adanya. Buluh yang terkulai gak pernah dipatahkan. Sumbu yang telah pudar gak pernah dipadamkan. Selama kita masih mau datang, Dia akan menerima kita. Amin. Kau harus tahu, saya dan kau harus tahu, bahwa ini bukan saya yang ngomong itu, saudara. Itu firman Tuhan yang ngomong. Amin. Makanya ada kisah. Lihat saudara, akhirnya dia finish. Makanya ada kisah. Ya, kalau saudara baca ada kisah anak yang hilang. Itu kan saya dan saudara. Seperti itu ya. Ayo kembali. Ya, jadikan firman Tuhan guidance dalam hidup kita. Amin. Ya, oke. Saya tutup ya. Klik. Kesimpulannya untuk kebenaran firman ini ya, boleh difoto nanti atau dibagikan ya. Tetap berakar dalam iman ya. Berakarnya dalam iman. Iman kepada apa? Kebenaran firman Tuhan. Tadi saudara lihat orang itu sudah di atas. Ya, tapi jatuh enggak? Jatuh. Jadi jangan sampai saudara pikir sudah melayani enggak bisa jatuh. Bahkan pengkhotbah sekalipun. Raja Daud, saya mau katakan, dia jatuh berbuat dosa waktu masih jadi gembala, waktu masih jadi pemimpin pasukan, atau jadi raja. Waktu jadi, ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa kedudukan tidak memastikan imanmu kuat. Tetapi pembacaan dan pendengaran serta melakukan firman Tuhan itu membuat imanmu kuat, fondasi imanmu kuat. Yang kedua, gunakan Alkitab sebagai panduan. Yang ketiga, jadilah pembelajar seumur hidup. Belajar terus. Udah Pak, saya udah tamat Kejadian sampai Wahyu 5 kali. Ya kan? Baca lagi saudara, karena pasti ada sesuatu yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada sesuatu pengalaman yang Tuhan akan bukakan lagi. Bahkan dibilang begini, barang siapa yang setia pada perkara kecil, maka mereka akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Perkara kecilnya apa saudara? Baca firman Tuhan dulu. Ya, mulai dari hal yang kecil, baca firman Tuhan dulu. Oke? Bagikan hikmat kepada orang lain, lengkapi diri Anda untuk pekerjaan baik. Apa itu? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena kita mau membalas cinta Tuhan, enggak. Karena kita berterima kasih kepada Tuhan. Enggak ada yang bisa balas cinta kasih Tuhan. Amin. Tetapi kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan. Ya. Orang yang bilang mengasihi Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan itu pembohong. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, kata Tuhan, itu orang yang mengasihi aku. Tutup ya. Kita tutup ya. Semua sudah agak goyang bangkunya ya. Penutup dan refleksinya begini ya. Firman itu firman yang hidup saudara ya. Firman ini berkuasa ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah waktu saudara baca firman ini. Ya. Dengar baik-baik, itu Tuhan sedang bicara kepada kita. Amin. Jadi waktu kita baca, manusia garang, introspeksi. Ya kan, aku garang apa enggak? Kalau garang, Tuhan ampuni ya Tuhan ya. Akui, jangan bilang bukan saya Tuhan. Itu si Joni yang lebih garang dari saya. Jangan. Ya kan, orang lagi ngomong sama kamu, ya kan? Lagi ngomong sama saya dan saudara, betul? Amin. Ayo thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya, beri aku kekuatan untuk bisa berubah Tuhan ya. Ya kan? Ya. Bagaimana saya memperlakukan firman Tuhan hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan saya dan saudara. Apakah saudara menjadikan ini buka batu sandungan lagi sering. Ban serep, kalau ada masalah baru cari firmannya. Apakah saudara menjadikan ini guidance?
yang memimpin jalan hidup saudara. Itu yang menjadi guidance. Oke, saya tutup coach. Alkitab bukan hanya untuk dibaca tapi untuk dihidupi. Karena apa? Karena tidak ada harapan di masa depan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan. Tidak ada jalan yang aman tanpa kebenaran firman Tuhan. Nabi boleh banyak, pendeta, pengkhotbah boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk. Lagunya yang tadi ya, firman-Mu berkata kau. Firman-Mu berkata kau beserta. Ya, kita nyanyi satu pujian biar lagu ini boleh memberi kekuatan juga kepada kita. Dan saudara, waktu saudara nyanyikan lagu ini, saya minta saudara juga bisa bangkit iman saudara, karena Tuhan selalu akan beserta dengan kita. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, hamba sudah selesai untuk menyelesaikan apa yang Tuhan harus sampaikan. Tuhan ingin disampaikan kepada jemaat GSJ Fajar Baru, bahwa mereka harus berakar di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Fondasi itu adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan, apa yang sudah didengar dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perkatakan, tindakan mereka, semua sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati gereja ini, memberkati gembala sidang di tempat ini, Ibu Ketut, memberkati para pengerja dan para pelayan-pelayan Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Yakinkan kepada mereka bahwa jerih payah mereka di dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tahu membalas orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan jemaat yang sudah hadir di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun masalah persoalan mereka, Tuhan sudah selesaikan. Karena mereka percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami sudah diberkati. Semua yang sudah diberkati sama-sama dan saya katakan amin. Bless you. Terima kasih buat Bapak Pendeta Jerry atas firman yang sudah disampaikan. Sungguh sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku.
setianya untuk selamanya. Kami bangga memiliki Allah satu-satunya dalam hidup kami yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Janji Tuhan juga tidak pernah berubah. Kami kuat oleh karena kekuatan daripada Allah. Karena ada firman-firman Tuhan menegur, mengajar, mendidik kami, mengoreksi kehidupan kami. Bahkan Tuhan pada ibadah yang pertama dan kedua ini kami sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat yang sudah sampai di hati umat-Mu, berkat ini akan meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka, sehingga mereka bertumbuh dan kami semua bertumbuh di dalam Engkau. Sekalipun Tuhan dalam hidup ini begitu banyak tantangan seperti video yang tadi kami lihat, jatuh bangun, tapi kami tidak mau sampai tergeletak. Karena Tuhan berjanji Tuhan akan mengangkat kami. Kami akan terus kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman Allah, kembali melakukan firman Allah. Disitulah kemenangan yang kami raih karena kami hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah yang hidup, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah, Bapak Pendeta Jerry Besi. Berkati juga WL Singar, pemain musik, multimedia, Asher, begitu juga bagian sound system. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memakai mereka dengan luar biasa. Kami berdoa kiranya Allah, berkat Tuhan akan terus melimpah turun atas kehidupan mereka. Dan juga kami jemaat Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan ruangan ini, iman kami angkat di hadapan Allah. Melalui doa ini kami mohon kepada-Mu Bapa, perlindungan Tuhan cukup bagi kami, kekuatan kuasa Tuhan terus ada bagi kami. Kiranya kami memiliki hati-hati yang taat akan firman Allah. Dimanapun umat-Mu, dimanapun kami berada, kami tetap menjadi pelaku firman Allah, hingga hidup kami boleh bersinar, bercahaya, menjadi terang dan garam. Tuhan, Kau memberkati kami. Jikalau ada di antara kami yang sakit sebelum kami pulang, kami angkat iman kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi, kami disembuhkan oleh Allah. Karena bilur Yesus menyembuhkan, kuasa Tuhan yang ajaib itu menyembuhkan, tangan Tuhan yang kudus itu menjamah sakit kami dan menggantikan dengan kesembuhan dan pemulihan daripada Allah. Kami berdoa Tuhan buat Kristian yang saat ini ada di rumah sakit. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, mari Engkau yang campur tangan. Kami mohon belas kasihan Allah, sembuhkanlah Kristian maka dia akan sembuh Allah. Pulihkan tubuhnya maka dia akan mengalami pemulihan. Kedua orang tuanya, Bapak Pendeta Rahmat dan Ibu Yoha, Tuhan berberkati, kuatkan imannya. Izinkan kami Tuhan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup ini. Kami beriman, kami percaya, kami dijaga, kami dilindungi, kami diberkati. Maka semua itu dapat kami lalui dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau ada jemaat Tuhan sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi atau mendapat pekerjaan atau dalam mengikuti studi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan kemudahan daripada-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami menemukan jalan keluar. Berikan kami ketulusan hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang mempercaya Allah, hati yang bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Karena Tuhan, karena Yesus, karena Roh Kudus akan terus menuntun, menyertai hidup kami. Kami bangga memiliki Allah. Kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Karena perjalanan hidup ini akan terus ditopang dan akan terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Jamal dan Bapak Hendra sudah ada kembali di Jakarta. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka dan Tuhan sudah menjawab. Mereka ada tiba di Jakarta dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa Tuhan akan terus kami alami bersama-sama. Tuhan, di mana dalam waktu yang dekat Bapak Riki pun akan kembali ke Batam bersama dengan istri di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, doa kami, berkatilah keluarga Bapak Rizky Tuhan, berkati ya Tuhan Bapak Riki Tuhan dan istrinya. Apa yang Tuhan sudah janjikan kiranya digenapi, apa yang mereka doakan Tuhan mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh keluarga besar GSJ Pajak Baru dimanapun mereka berada, kalaupun mereka sudah meninggalkan gereja ini dan pergi keluar kota, dimana
dimanapun mereka beribadah, Tuhan ada di sana bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang memiliki hati yang takut akan Allah, mencintai sesama dan cinta akan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Saudara mengangkat tanganmu dalam hadirat Allah. Saudara mengangkat tanganmu, Tuhan melihat tanganmu, Tuhan melihat hatimu saat engkau mengangkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ilahi, berkat surgawi itu yang dijanjikan oleh Tuhan turun atas kami semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah engkau dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menggali dan belajar dan melakukan firman Allah, sehingga engkau diberkati oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau tetap menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan.